مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, di sini Ibu Guru akan menjelaskan pelajaran PAI kelas 5 SD dengan tema menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasul Allah sebagai implementasi rukun iman. Anak-anak, tahukah anak-anak berapa jumlah rukun iman? Rukun iman ada 6. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Mari kita kupas kembali mengenai pelajaran rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya meyakini dan mempercayai. Meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul berjumlah 4. Satu, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat atau kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat kitab tersebut diturunkan kepada para rasul sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya adalah, dan kami telah turunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, terutama umat Islam di dunia. Dengan berpedoman kepada Al-Quran, senantiasa hidup kita akan terasa senang, akan terasa nyaman, bahkan kita akan merasa dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut materi, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai kitab. Apa sih kitab itu? Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis atau sesuatu yang tertulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Jadi secara garis besar, kitab itu dapat diartikan perintah-perintah Allah yang tertulis. Seperti halnya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Allah menurunkan Al-Quran dengan 3 tahapan. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Dan yang ketiga, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, anak-anak sekalian, bahwasanya surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Surat yang diturunkan di Mekah dinamakan Makkiyah, dan surat yang diturunkan di Madinah dinamakan Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah: 1. Suratnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Yang kedua, diawali dengan kata Ya ayyuhan nas. Yang ketiga, suratnya pendek-pendek. Nah, sedangkan ciri-ciri dari surat Madaniyah diantaranya yaitu 1. Suratnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. 2. Diawali dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu.
Yang ketiga, ayatnya panjang-panjang. Anak-anakku sekalian, disitulah perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Anak-anakku sekalian, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang bertempat di sebuah gua Hira. Pada saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Dan peristiwa itu dinamakan dengan peristiwa Nuzulul Quran yang biasa diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini apakah pelajaran yang Ibu Guru sampaikan hari ini bisa dipahami? Baiklah anak-anakku, kesimpulan dari pelajaran yang Ibu Guru sampaikan hari ini adalah ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Yang pertama adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi siapa anak-anak? Baik, Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak ingat ya, ada 3 tahapan proses penurunan Al-Quran. Tadi sudah dibahas, ayo diingat lagi. Nah, tahapan penurunan Al-Quran ada 3. Yang pertama diturunkan di Lauhil Mahfuz, yang kedua Baitul Izzah, dan yang ketiga kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan tahapan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ingat anak-anak, proses penurunan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Dan Al-Quran diturunkan ada yang di Mekah dan yang di Madinah. Di Mekah dinamakan surat Makkiyah dan di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Baiklah anak-anak semuanya, dari pembelajaran yang Ibu Guru sampaikan hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang Ibu Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.